Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Tertulis di dalam kitab 1 Korintus 3 ayat 7, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi, yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab, jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ayat di atas terambil dari kitab 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Izinkan Allah bekerja. Kata bijak Alkitab hari ini adalah kita dapat menanam benih, tetapi hanya Allah yang dapat memberi tuaian. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, dengan semangat melayani Tuhan, kita mudah berpikir bahwa kita yang bertanggung jawab untuk memberi hasil. Ini membuat kita terlalu mengandalkan kemampuan kita dan kurang beriman kepada Allah. Paulus mengamati kecenderungan yang sama di gereja Korintus. Orang percaya tertentu memuji pelayanan Paulus yang menanam benih, sedang yang lain lebih suka pelayanan penyiraman yang dilakukan Apolos. Dalam 1 Korintus 3, Paulus mengingatkan bahwa Allah menjadikan setiap benih itu berbuah. Namun, Paulus mengakui bahwa usaha mereka yang penuh iman merupakan bagian rencana Allah, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bayangkan seorang petani yang duduk di teras depan rumahnya. Tanyakan apa yang sedang ia lakukan. Ia menjawab, "Bertani." Tanyakan kepadanya apa yang ia tanam. Ia menjawab, "Gandum." Tetapi ladang Anda tampaknya tidak dibajak dan tidak ditanami. Kata Anda, "Betul." Jawabnya, "Saya menanam dengan iman. Saya yakin Allah akan memberi tuaian." Tetapi tidakkah Anda seharusnya melakukan sesuatu? Protes Anda. Ia menjawab, "Saya sudah bertindak, saya berdoa dan beriman." Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak akan mengerjakan tugas kita. Dan 1 Korintus mengajarkan bahwa hasil tuaian memang tidak tergantung pada kita. Cara terbaik untuk melayani ialah dengan menanam dan menyirami benih dengan penuh iman, kemudian sepenuhnya mempercayai Allah yang akan memberi tuaian. Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Pertumbuhan bisa terjadi jika ada yang kita tanam. Saat kita mulai menanam, maka saat itu juga pertumbuhan sudah dimulai. Siapakah yang membuat tumbuh? Itu bukan usaha manusia, melainkan pekerjaan Tuhan. Tetapi harus kita ingat bahwa Tuhan hanya akan memberi pertumbuhan pada benih yang kita tanam dan kita siram. Selama kita tidak menanam dan menyiram, Tuhan takkan memberi pertumbuhan. Jangan khawatir dengan pertumbuhan itu, bagiannya Allah. Selama kita melakukan bagian kita, maka Allah akan melakukan bagiannya. Di antara waktu menanam dan waktu memanen, ada waktu menyiram atau merawat. Disinilah pentingnya ketekunan dan kesabaran menanti hasil. Yang penting adalah, jangan pernah berhenti menanam. Semakin banyak kita menanam, dan semakin rajin kita menyiram, maka semakin banyak panen kita kelak. Jika kelak benih itu bertumbuh, janganlah sombong, karena kita tidak punya kuasa untuk memberi pertumbuhan. Persoalan itulah yang hendak diselesaikan oleh Paulus dalam nas hari ini. Paulus hendak menjelaskan dengan baik dan benar bahwa tidak ada gunanya saling ngotot mempersoalkan siapa yang menanam, siapa yang menyiram dan siapa yang membuat pertumbuhan. Bagi Paulus tidak perlu mempersoalkan kelompok Paulus maupun kelompok Apolos.
Apakah Paulus yang menanam lalu Apolos yang menyiram atau sebaliknya? Yang terpenting dari semua itu adalah Tuhan yang memberikan pertumbuhan, bukan Paulus maupun Apolos. Bahkan Paulus menjelaskan bahwa janganlah sampai kita memikirkan supaya mereka tumbuh oleh kita, tetapi yang harus kita lakukan berdoa dan serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberi pertumbuhan. Karena itu, harus kita pahami bahwa baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Maka Tuhan mengingatkan kita janganlah sampai kita menjelek-jelekan, mencari kesalahan orang, apalagi membuka aib orang. Sebab itu Tuhan akan memberi upah yang sama dan tidak bisa ditukar. Bagian kita adalah menanam dan menyiram. Bagian Tuhan adalah memberi pertumbuhan. Hasil akhir tetaplah di tangan Allah. Sekeras apapun kita berusaha, jika Allah tidak memberi pertumbuhan, maka semua usaha kita menjadi sia-sia. Itulah sebabnya kita tidak boleh takabur dan mengandalkan diri sendiri. Kita harus selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Saat Allah berkenan menumbuhkan benih kita, dan memberi kita kemampuan untuk menikmati hasilnya, bahkan untuk membagikan kenikmatan tersebut kepada orang lain. Itulah yang disebut anugerah Allah. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Marilah saling berlomba untuk menanam kebaikan serta menyiramnya agar Tuhan memberikan pertumbuhan bagi kita. Dapatkah manusia hidup tanpa Allah? Bertolak belakang dengan klaim dari orang-orang ateis, aestetes, dan epikurian selama berabad-abad, manusia tidak dapat hidup tanpa Allah. Manusia dapat memiliki keberadaan yang fana tanpa mengakui Allah, namun tidak bisa hidup tanpa Allah. Sebagai pencipta, Allah menjadi sumber kehidupan manusia. Mengatakan bahwa manusia bisa ada tanpa Allah itu sama dengan mengatakan bahwa jam tangan bisa ada tanpa adanya pembuat jam, atau sebuah cerita tanpa ada yang menuliskannya. Keberadaan kita itu karena Allah yang menciptakan kita dalam rupanya. Keberadaan kita bergantung kepada Allah, baik kita mengakui keberadaannya atau tidak. Sebagai pemelihara, Allah terus-menerus memberikan kehidupan. Dia adalah hidup, dan semua ciptaan dipelihara oleh kuasa Kristus. Bahkan mereka yang menolak Allah menerima makanan dari Allah, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Memikirkan bahwa manusia dapat hidup tanpa Allah itu sama dengan menganggap bahwa bunga matahari dapat hidup tanpa cahaya, atau bunga mawar bisa hidup tanpa air. Sebagai juru selamat, Allah memberi hidup kekal kepada mereka yang percaya. Di dalam Kristus, ada hidup yang merupakan terang manusia. Yesus datang supaya kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan. Semua yang percaya kepadanya dijanjikan hidup kekal bersama dengan Dia. Untuk seseorang bisa hidup betul-betul hidup, dia harus mengenal Kristus. Tanpa Allah, manusia hanya memiliki hidup jasmani belaka. Allah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa pada hari mereka menolak Dia, mereka pasti akan mati. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka betul-betul tidak taat. Namun waktu itu mereka tidak mati secara fisik, namun mereka mati secara rohani.
Ada sesuatu di dalam mereka yang mati hidup rohani yang mereka pernah alami, persekutuan dengan Allah, kebebasan untuk menikmatinya, kepolosan dan kemurnian jiwa mereka semuanya langsung hilang. Adam, yang telah diciptakan untuk hidup dan bersekutu dengan Allah, dikutuk kepada kehidupan yang sama sekali bersifat jasmani. Apa yang direncanakan Allah itu awalnya, dari debu kepada kemuliaan, sekarang menjadi dari debu kembali kepada debu. Sama seperti Adam, manusia tanpa Allah tetap bisa berfungsi dalam keberadaan duniawi, yang begitu kelihatannya bahagia, karena toh dalam kehidupan ini bisa saja ada kenikmatan dan kesenangan. Orang yang menolak Allah bisa saja terlihat hidup bersenang-senang dan bergembira. Pengejaran duniawi mereka kelihatannya menghasilkan keberadaan yang bebas dari kekhawatiran dan penuh hasil. Alkitab memang menyatakan bahwa di dalam dosa ada kesenangan tertentu. Masalahnya, hal itu bersifat sementara, karena hidup dalam dunia itu singkat adanya. Cepat atau lambat, orang hedonis, sama seperti kisah anak yang hilang, dalam perumpamaan yang diberikan Yesus, akan menyadari bahwa kesenangan dunia tidak dapat terus dipertahankan. Namun, tidak setiap orang yang menolak Allah itu hidup dalam kesia-siaan. Ada banyak orang yang belum diselamatkan yang hidup secara disiplin, hidup dengan teratur, bahkan bisa merasa senang dan puas. Alkitab menyatakan prinsip-prinsip moral tertentu yang akan bermanfaat bagi setiap orang dalam dunia kesetiaan, kejujuran, penguasaan diri, dan sebagainya. Amsal 22 ayat 3 itu contoh dari kebenaran umum. Namun, permasalahannya itu ketika tanpa Allah manusia hanya memiliki dunia ini. Hidup yang lancar bukan merupakan jaminan bahwa kita siap untuk meninggalkan dunia ini. Lihat perumpamaan petani yang kaya dalam Lukas 12 ayat 16-21, dan percakapan Yesus dengan anak muda yang kaya, namun amat bermoral, dalam Matius 19 ayat 16-23. Tanpa Allah, manusia tidak akan puas, sekalipun dalam kehidupan fana ini. Thomas Merton mengatakan bahwa manusia tidak akan damai dengan sesamanya, sebelum dia berdamai dengan dirinya sendiri. Dia merasa gelisah dengan dirinya sendiri karena dia tidak berdamai dengan Allah. Pengejaran kesenangan semata-mata demi kesenangan itu tanda kegelisahan batin, sekalipun ditutupi dengan topeng kegembiraan. Para pengejar kesenangan di sepanjang zaman telah berulang-ulang mendapati kenyataan bahwa hiburan sementara menghasilkan kepahitan yang lebih dalam. Perasaan dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak beres, sulit untuk dikesampingkan. Raja Salomo membiarkan dirinya mengejar semua kesenangan yang ditawarkan dunia ini, dan dia mencatat apa yang dia simpulkan dalam kitab Pengkhotbah. Salomo menyimpulkan bahwa pengetahuan, dalam dan pada dirinya sendiri, hanyalah kesia-siaan. Dia menyimpulkan bahwa kesenangan dan kekayaan hanyalah kesia-siaan. Materialisme hanyalah kebodohan dan kekayaan itu seperti asap. Salomo menyimpulkan bahwa hidup itu karunia Allah dan satu-satunya cara hidup yang bijaksana itu takut kepada Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi,
entah itu baik, entah itu jahat. Dengan kata lain, hidup itu bukan sekedar dimensi fisik saja. Yesus menekankan poin ini ketika Dia mengatakan, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bukan roti jasmani, namun firman Allah yang memelihara kehidupan kita. Blaise Pascal mengatakan, adalah sia-sia, hai manusia, untuk mencari dalam dirimu sendiri obat penawar untuk segala kesengsaraanmu. Manusia hanya dapat menemukan hidup dan kepuasan ketika dia mengakui Allah. Tanpa Allah, nasib manusia hanya ditunggu kematian. Manusia tanpa Allah mati secara rohani. Ketika hidup jasmaninya berakhir, dia menghadapi kematian yang berkelanjutan, pemisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Dalam kisah Yesus mengenai orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu hidup bersenang-senang tanpa memikirkan Allah. Sementara Lazarus menderita dalam hidupnya namun mengenal Allah. Baru setelah kematian, mereka barulah, keduanya, memahami seriusnya pilihan mereka ketika mereka masih hidup. Orang kaya itu baru bisa mengangkat matanya. Ketika sudah berada dalam penderitaan neraka, dia menyadari, sudah terlambat, bahwa hidup bukan sekedar yang terlihat. Sementara itu Lazarus dihibur di Firdaus. Bagi kedua orang itu, keberadaan mereka yang singkat dalam dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan keadaan jiwa mereka yang permanen. Manusia itu ciptaan yang unik. Allah telah menempatkan kekekalan dalam hati kita, dan rasa kekekalan itu hanya dapat dipuaskan di dalam Allah sendiri. Tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, "Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus." Dasar sangat menentukan hasil. Jika dasarnya kuat dan kokoh, maka hasilnya pun akan menyenangkan. Sebaliknya, jika dasarnya rapuh dan keropos, maka kita akan menuai kekecewaan dan penderitaan. Paulus merasakan betapa penting menetapkan dasar iman bagi jemaat di Korintus. Ini ditegaskan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 10-17. Jemaat Korintus berdiri karena kasih karunia Allah. Karenanya, ia harus menyadari dua hal. Pertama, pentingnya membangun jemaat di atas dasar yang kokoh, yaitu Kristus. Kedua, bagaimana tiap-tiap orang memperhatikan kualitas pembangunan di atas fondasi tersebut, menggunakan standar yang Allah tetapkan dalam proses pembangunan jemaatnya. Yesus adalah dasar dan fondasi iman setiap orang percaya. Ada banyak berkat yang kita peroleh jika kita mendasari semua kehidupan kita kepada Yesus. Sama seperti sebuah gedung, kehidupan juga memerlukan fondasi atau dasar yang kuat. Dasar bangunan kehidupan kita adalah pribadi Yesus Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena kekuatan kasih karunia Allah, Paulus melayani pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Paulus meletakkan satu-satunya dasar rohani yang dapat diandalkan untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang mencoba untuk meletakkan dasar yang lain bagi kehidupan mereka,
Beberapa orang menggunakan kekayaan, yang lain kepintaran manusia. Ada pula yang memakai dasar kekuatan dan pengaruh pribadi. Usaha yang sia-sia ini adalah seperti berusaha membangun sebuah gedung di atas pasir. Kehidupan kita memerlukan dasar batu karang yang kokoh. Dan sejak semula Allah sudah menyiapkannya bagi kita. Daud mengalami hal ini dalam perjalanan hidupnya ketika ia mengandalkan Tuhan. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ketika Daud berada dalam situasi yang sangat berat, ketika masalah melanda dirinya, Daud berseru kepada Allah. Ia memandang kepada Allah supaya menjadi gunung batu di mana ia dapat berdiri di atas gelombang masalah yang melanda. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud berdiri di atas Tuhan saja sebagai dasar rohani yang kokoh, berdiri dengan iman bahwa ia tidak akan celaka. Tentunya gambaran paling luar biasa mengenai Tuhan sebagai batu karang bagi umatnya ada pada diri Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia. Nabi Yesaya menubuatkan rencana Tuhan ini ratusan tahun sebelum Yesus lahir di Betlehem. Sesungguhnya, aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya, tidak akan gelisah. Yesus adalah dasar yang terbukti, yang teguh dan yang tak ternilai. Sekarang, setiap orang yang berdiri di atas Dia dalam iman tidak akan gelisah mencari-cari dasar tempat meletakkan kaki mereka. Karena itu, pastikan diri dan hidup kita diletakkan pada dasar yang kokoh, yakni pada diri Yesus Kristus. Bagaimana saya bisa menjadi lebih serupa seperti Kristus? Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah keinginan setiap orang percaya. Menjadi hal yang sangat membesarkan hati bahwa Allah memiliki keinginan yang sama bagi kita. Bahkan, Alkitab mengatakan bahwa Allah menentukan orang percaya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Membuat kita menjadi serupa seperti Kristus adalah pekerjaan Allah. Dia akan meneruskannya sampai akhir. Namun, fakta bahwa Allah akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus bukan berarti kita bisa duduk manis dan menanti diangkat ke surga. Dengan begitu mudahnya, prosesnya menuntut kesediaan kita untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Menjadi lebih serupa seperti Kristus membutuhkan kuasa ilahi dan tanggung jawab manusia sekaligus. Ada 3 hal yang berkontribusi agar kita bisa menjadi lebih seperti Kristus: berserah diri kepada Allah, merdeka dari dosa, dan pertumbuhan rohani kita. 1. Menjadi lebih serupa seperti Kristus merupakan hasil dari berserah diri kepada Allah. Roma 12 ayat 1-2 mengatakan bahwa ibadah melibatkan pengabdian diri yang sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita sebagai korban yang hidup, sehingga pikiran kita ikut diperbaharui dan diubahkan. Ketika Yesus berkata, "Ikutlah aku," Lewi segera meninggalkan meja cukainya. Jadi, kita harus menyerahkan semua yang kita miliki dengan penuh kerelaan demi mengikuti Allah. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Jadi, kita harus semakin berfokus kepada Yesus dan kemuliaan-Nya, sambil memusnahkan keakuan kita menurut kehendak-Nya. 2.
Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Karena Yesus menjalani kehidupan tanpa dosa, maka kita harus semakin menganggap diri kita sudah mati bagi dosa. Jika kita menjalani kehidupan yang mengejar kekudusan, maka kita akan menjadi semakin seperti Yesus. Saat mempersembahkan diri kita kepada Allah, dosa tidak lagi berkuasa atas kita, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus. Yesus mengajak kita untuk mengikutinya, sehingga kita memiliki keteladanannya dalam hal ketaatan, kasih yang mau berkorban, dan kesabarannya dalam menanggung penderitaan. Kita juga memiliki keteladanan dari para rasul, yang juga meneladani Kristus. Ketika berbicara mengenai mengekang dosa dalam hidup kita memiliki bantuan ilahi. Terpujilah Allah untuk firman-Nya, perantaraan Kristus, dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. 3. Menjadi lebih serupa seperti Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman Kristen. Ketika kita pertama kali diselamatkan, kita belum matang dalam hal kebijaksanaan dan pengetahuan. Kita tidak memiliki pengalaman dalam belas kasih dan kasih karunia. Tapi, kemudian kita bertumbuh. Tanggung jawab kita adalah untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih serupa seperti Kristus. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Sekarang, Allah bekerja di dalam kita, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Bagaimanapun pada suatu hari nanti, proses ini akan selesai. Apabila Kristus menyatakan diri-Nya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Janji Tuhan kalau kelak kita bisa menjadi serupa seperti Kristus sepenuhnya merupakan motivasi bagi setiap orang percaya untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus pada saat ini. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih,
menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.